Bab 7. Pandangan Madilog tentang alam. Pasal 1. Permulaan kata. Kita kembali meninjau Madilog. Pada bagian awal buku ini, Madilog mungkin tampak kabur dan abstrak. Namun, seiring dengan pembahasan yang berlanjut, gagasan ini semakin terasa dan memperoleh bentuk yang lebih konkret. Kini, Madilog hadir kembali dengan paparan yang lebih terang. Madilog adalah metode berpikir yang berpijak pada materialisme, dialektika, dan logika. Tujuannya adalah mencari kebenaran yang bersandar pada bukti-bukti empiris yang kuat, serta premis-premis yang dapat diuji dan diamati kebenarannya. Madilog bukanlah sebuah penemuan baru, pun bukan hasil pemikiran saya semata. Ini adalah warisan intelektual yang saya serap dari Barat. Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa pemikiran ini diterima oleh otak yang cemerlang layaknya benih unggul di tanah subur. Saya sepenuhnya mengakui keterbatasan diri saya, baik dalam bakat, lingkungan, pendidikan, literatur yang dibaca, maupun kesempatan yang ada. Tujuan utama saya menulis buku ini adalah untuk merintis jalan bagi rekan-rekan seperjuangan, agar melalui karya ini, kita dapat mempelajari cara berpikir Barat dengan sikap rendah hati, sebagai murid yang jujur dan berpikiran terbuka. Di sini, saya tegaskan secara lugas bahwa Madilog bertentangan secara prinsipil dengan ketimuran yang sering digembar-gemborkan secara berlebihan, terutama sejak masa pendudukan tentara Jepang. Ketimuran yang saya maksud di sini adalah segala bentuk mistisisme dan kegaiban, dari manapun asalnya di timur ini. Namun, bukan berarti saya menganggap bahwa alam semesta ini sudah habis diketahui. Pengetahuan adalah proses yang tidak akan pernah selesai, dan memang seharusnya tidak boleh berhenti. Ibarat sebuah dialog, ketika seseorang menyebut angka 1, yang lain menjawab 2, saat seseorang mengatakan 1.000.000, yang lain menambahkan 1.000.000 ditambah 1. Begitu pula dengan pengetahuan, setiap jawaban akan melahirkan persoalan baru, dan persoalan baru itu pun kelak akan menemui penyelesaiannya. Tidak ada batas bagi pengetahuan, dan tidak ada akhir bagi persoalan. Ini adalah hakikat kehidupan dan dunia pikiran manusia. Siapapun yang mengklaim adanya batas pada pengetahuan atau batas pada persoalan, ia sesungguhnya telah terjebak dalam lembah mistika dan dogmatisme. Ia telah berhenti mengkritik pengetahuan yang ada, dan menutup diri dari upaya mencari kebenaran yang lebih sempurna. Seseorang yang berhenti mencari akan mati bersama pengetahuannya, karena pengetahuannya pun ikut mati. Segala sesuatu yang hidup pasti berubah, dan perubahan adalah tanda kehidupan. Tidak ada yang statis, segalanya berada dalam kondisi berubah. Yang tetap hanyalah perubahan itu sendiri. Pasal 2, dari titik terkecil ke alam raya. Kita bergerak dari atom menuju alam raya. Dengan satu lompatan pemikiran, kita berpindah dari benda terkecil, atom, menuju keluarga tata surya kita. Dari sana, kita melangkah lebih jauh ke kumpulan bintang, lalu menuju alam bintang, stellar universe, dan akhirnya mencapai cakrawala alam raya, ruang angkasa beserta seluruh sistem bintang di dalamnya, baik yang sudah teramati maupun yang masih tersembunyi. Pada masa Demokritus, sekitar 2500 tahun silam, teknologi canggih seperti teleskop di Mount Wilson Observatory belum ada. Teleskop raksasa yang mampu menangkap cahaya bintang dari jarak ratusan juta tahun cahaya itu tentu berada di luar bayangan masa itu. Begitu pula dengan spektroskop, alat yang mampu memisahkan cahaya menjadi spektrum warna untuk menyingkap unsur-unsur di matahari dan bintang lain. Tanpa alat ini, mustahil bagi manusia purba untuk mengetahui bahwa unsur-unsur yang ada di bumi, seperti besi, ternyata juga eksis di bintang-bintang. Pada zaman Demokritus, dunia belum mengenal fisikawan dan matematikawan besar, seperti Isaac Newton, Pierre-Simon Laplace, Henry Poincaré, Carl Friedrich Gauss, atau Albert Einstein. Teori atom modern dari John Dalton dan Amedeo Avogadro pun belum lahir, apalagi eksperimen penembakan atom oleh Ernest Rutherford, yang kemudian memperlihatkan struktur atom secara nyata. Demokritus bahkan pernah dijuluki si gelap, karena gagasannya dianggap sulit dipahami pada masanya. Ia tidak memiliki teleskop untuk melihat yang jauh, tidak memiliki mikroskop untuk melihat yang kecil, pun tidak memiliki perangkat untuk menghitung jarak antar bintang. Namun, dialah yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang atom sebagai partikel terkecil penyusun alam. Dengan dialektika yang masih sederhana, belum terumuskan secara matang seperti pada era Hegel atau Marx, Demokritus telah menyusun pandangan materialis tentang alam. Pada masanya, atom hanyalah sebuah hipotesis. Bahkan pada masa Dalton pun, konsep atom masih berbeda dari pemahaman modern. Namun, setelah percobaan Rutherford membuktikan adanya inti atom dan partikel yang mengelilinginya, atom tidak lagi sekadar dugaan filosofis. Ia telah menjadi kenyataan ilmiah yang dapat dibuktikan melalui eksperimen. Disinilah kita melihat bahwa pemikiran tentang benda terkecil akhirnya memperoleh pembenaran ilmiah.
Gagasan yang dahulu dianggap gelap dan kabur, kini menjadi terang benderang melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan alat-alat penelitian. Pasal 3. Atom. Menurut ilmu pengetahuan modern, atom dianggap sebagai batu bata, penyusun alam raya. Semua benda di semesta tersusun dari unsur-unsur dasar, zat asli, yang jumlahnya terbatas. Unsur-unsur ini memiliki sifat yang konsisten, baik di bumi, matahari, maupun di bintang-bintang yang jaraknya berjuta-juta mil. Ada dua pertanyaan mendasar yang muncul di sini. 1. Apakah atom itu? 2. Apakah zat dan kodrat energi yang dikandungnya? Walaupun dalam pengertian lama atom disebut sebagai benda terkecil yang tidak dapat dipecah lagi, ia tetap merupakan satu kesatuan yang tersusun atas komponen-komponen tertentu. Melalui percobaan penembakan atom oleh Ernest Rutherford, kita mengetahui bahwa atom memiliki pusat yang disebut proton, inti atom, dengan partikel yang disebut elektron bergerak di sekelilingnya. Proton bermuatan positif plus dan elektron bermuatan negatif kinegia. Daya tarik proton dan daya tolak elektron yang setara menciptakan keseimbangan, netral. Atom akan stabil ketika jumlah proton yang menarik sama dengan jumlah elektron yang menolak. Struktur ini sering dianalogikan dengan tata surya, proton sebagai matahari, dan elektron sebagai planet-planet yang mengitarinya. Jumlah proton pada setiap unsur berbeda-beda, misalnya, hidrogen memiliki 1 proton, karbon 12, dan uranium 92. Jumlah proton inilah yang menentukan berat atom sekaligus karakteristik atau sifat unsur tersebut. Dialektika dalam atom. Disinilah kita melihat dua hukum penting dialektika bekerja secara nyata. Negation der negation, pembatalan-kebatalan. Proton sebagai tesis dibatalkan oleh elektron sebagai antitesis. Dari pertentangan antara tarik dan tolak ini, lahirlah atom sebagai sintesis yang setimbang. Atom yang tidak stabil akan mencari pasangan untuk mencapai keseimbangan baru, membentuk molekul, sebuah bentuk pembatalan-kebatalan pada tingkat yang lebih tinggi. Sebagaimana contoh klasik Friedrich Engels, biji gandum, tesis, dibatalkan oleh tumbuhan, antitesis, lalu menghasilkan biji gandum kembali, sintesis, dalam jumlah yang lebih banyak. Ini bukan kembali ke titik awal, melainkan ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan kuantitas menjadi kualitas. Dalam tabel periodik Mendeleev, terlihat jelas bahwa perubahan jumlah elektron, kuantitas, menyebabkan perubahan sifat unsur, kualitas. Ketika jumlah elektron bertambah secara bertahap, sifat kimia unsur pun berubah. Pada titik tertentu, akumulasi perubahan jumlah tersebut menghasilkan transformasi sifat yang nyata. Materi dan energi. Percobaan modern membuktikan bahwa materi dapat berubah menjadi energi yang sangat besar. Namun, perlu ditegaskan bahwa energi tidak berdiri sendiri tanpa materi. Materi mengandung energi, tetapi energi tidak dapat menciptakan materi dari ketiadaan. Bagi Madilog, dasar dari segalanya adalah benda, materi, bukan ide. Berbeda dengan pandangan Hegel yang mendahulukan ide absolut, Madilog meyakini bahwa pikiran tidak menciptakan kenyataan, melainkan kenyataanlah yang tercermin di dalam pikiran. Kesimpulan pasal 3. Pada tingkat atom, kita melihat secara nyata berlakunya dialektika materialisme. Pertentangan tarik dan tolak melahirkan keseimbangan. Perubahan jumlah, kuantitas menghasilkan perubahan sifat. Kualitas. Materi dan energi tidak terpisahkan, namun materi tetap menjadi landasan utama. Hukum dialektika bukanlah khayalan pikiran, melainkan hukum yang bekerja di dalam benda itu sendiri, bahkan pada tingkat terkecil di alam semesta. Pasal 4. Keluarga matahari kita. Dr. Harold Spencer Jones pernah menulis buku berjudul Life on the Other Worlds, 1940, yang membahas kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Meskipun ditulis di Inggris, negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, pembahasan mengenai kehidupan tetap bersentuhan dengan wilayah yang selama ini dianggap sebagai otoritas agama. Sejak lama, persoalan tentang kehidupan dipandang sebagai monopoli ajaran keagamaan, khususnya dalam tradisi monoteisme. Bahkan pemikir terdahulu, Bernard Lebovier de Fontenelle, ketika membahas kemungkinan kehidupan di luar bumi, merasa perlu menyampaikan penghormatan terlebih dahulu kepada kepercayaan resmi. Hal ini membuktikan bahwa pembahasan ilmiah mengenai alam semesta kerap berbenturan dengan dogma. Sejarah mencatat betapa Giordano Bruno dihukum mati karena mempertahankan pandangan kosmologis yang melawan ajaran gereja. Demikian pula, Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei, yang harus menanggung tekanan berat akibat gagasan mereka tentang gerak bumi. Ini menunjukkan bahwa ilmu bintang bukanlah perkara ringan. Ia seringkali harus berhadapan dengan kekuasaan dan kepercayaan yang sudah mapan. Model sederhana tata surya.
Untuk memahami keluarga matahari kita bisa menggunakan perumpamaan sederhana. Bayangkan sebuah lapangan luas pada malam hari. Di tengah lapangan diletakkan sebuah bola lampu besar yang menyala sebagai simbol matahari. Pada jarak 1 meter, diletakkan bola yang sangat kecil, kurang dari 1/1000 ukuran bola lampu sebagai simbol Merkurius. Pada jarak 2 meter, bola yang sedikit lebih besar melambangkan Venus. Pada jarak 3 meter, bola yang lebih besar lagi melambangkan bumi. Selanjutnya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto ditempatkan pada jarak yang kian jauh dengan ukuran yang proporsional. Dari model ini, kita melihat 2 fakta fundamental. 1. Bumi bukan satu-satunya planet. Di dalam keluarga matahari, bumi hanyalah satu dari 9 planet, berdasarkan klasifikasi saat itu. Ukurannya bahkan jauh lebih kecil dibandingkan Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. 2. Bumi bukan pusat alam, bumi bukanlah singgasana agung yang dikelilingi matahari dan bintang-bintang. Sebaliknya, bumi hanyalah benda kecil yang bergerak mengelilingi matahari dalam orbit tetap, sambil berputar pada porosnya setiap 24 jam. Hukum tarik dan tolak. Tidak ada tali fisik yang mengikat matahari dan planet-planetnya. Yang mengikat semuanya adalah hukum tarik dan tolak, prinsip yang sama dengan yang berlaku pada proton plus dan elektron blem. Matahari berfungsi sebagai pusat penarik, seperti proton, sedangkan planet-planet sebagai pengimbang, seperti elektron. Dari pertentangan dan keseimbangan gaya inilah lahir harmoni yang kita sebut keluarga matahari. Banyak ahli bintang, seperti Immanuel Kant, Pierre-Simon Laplace, hingga James Jeans, berpendapat bahwa tata surya berasal dari kabut menyala, nebula, yaitu massa gas pijar raksasa yang kemudian memadat membentuk matahari dan planet-planetnya. Kesimpulan dialektis. Pada tingkat tata surya, hukum dialektika kembali tampak jelas. Pertentangan gaya menghasilkan keseimbangan. Gerak tidak pernah berhenti. Perubahan berlangsung terus-menerus dalam skala waktu yang masif. Bumi yang kini tampak beku dan stabil, dahulunya adalah massa pijar. Dari uap menjadi cair, dari cair menjadi padat. Dari benda mati berkembang menjadi kehidupan. Semua berlangsung melalui perubahan kuantitas menjadi kualitas. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada atom juga berlaku pada tata surya. Yang berubah hanyalah tingkat dan skalanya. Alam menunjukkan kesatuan hukum dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pasal 5, Alam bintang kita dan alam raya. Setelah membahas atom dan keluarga matahari, kini kita melangkah lebih jauh menuju cakrawala yang lebih luas, alam bintang dan alam raya. Di luar tata surya kita, terdapat jutaan keluarga matahari lainnya. Bintang terdekat saja berjarak sekitar 25 triliun mil dari kita. Banyak di antara bintang-bintang tersebut kemungkinan besar juga memiliki keluarga planet seperti tata surya kita. Keluarga matahari kita, bersama bintang-bintang lainnya, membentuk satu sistem masif yang disebut universe. Dalam buku ini saya sebut sebagai alam bintang kita. Namun, alam bintang bukanlah satu-satunya, masih banyak sistem serupa di luasan angkasa. Keseluruhan dari semua alam bintang beserta ruang kosong di antaranya itulah yang disebut alam raya. Tujuan pembahasan ini bukan untuk merinci detail ilmu astronomi, melainkan untuk menegaskan bahwa dinamika alam semesta selaras sepenuhnya dengan hukum Madelok. Pandangan William Herschel. William Herschel, yang dikenal sebagai bapak ilmu bintang modern, meneliti langit secara sistematis dengan teropong buatannya sendiri. Dari pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa alam bintang kita berbentuk seperti cakram pipih, ibarat arloji bundar yang gepeng. Herschel menduga matahari berada tidak jauh dari pusat sistem tersebut. Kabut putih susu yang kita kenal sebagai Milky Way, Bima Sakti, dianggapnya bukan sekadar kumpulan bintang, melainkan juga mengandung gas pijar, glowing gas. Ia menyebut beberapa nebula sebagai island universes, kepulauan bintang, yakni kumpulan bintang yang letaknya sangat jauh. 13 tahun setelah Herschel wafat, para ahli mulai mengukur jarak antar bintang dengan metode yang lebih presisi. Meskipun pengukuran langsung memiliki keterbatasan, teori dan perhitungan modern pada umumnya membenarkan garis besar pendapat Herschel, tentu dengan alat yang jauh lebih canggih. Kesatuan zat di alam raya. 2 hal penting yang dapat kita tetapkan adalah 1. Kesamaan zat. Unsur kimia yang ada di matahari dan bintang-bintang lainnya sama persis dengan yang ada di bumi. Hal ini dibuktikan melalui teleskop dan spektroskop yang menganalisis spektrum cahaya bintang. 2. Universalitas hukum alam. Semua zat tunduk pada hukum tarik dan tolak, perpaduan dan pemisahan yang tetap dan universal. Sebagai contoh, air selalu tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dimanapun air ditemukan di alam raya, rumus molekulnya tetap sama.
Artinya, hukum alam berlaku seragam di seluruh semesta. Jika kondisi di suatu planet, suhu, ukuran atmosfer, serupa dengan bumi, maka peluang adanya kehidupan di sana adalah hal yang masuk akal. Alam raya mengembang. Pengamatan modern menunjukkan bahwa alam raya bersifat dinamis. Ia terus mengembang seperti balon yang ditiup. Seiring mengembangnya alam, jarak antar bintang pun bertambah. Menurut perhitungan, jarak tersebut dapat menjadi 2 kali lipat dalam kurun waktu sekitar 1,3 miliar tahun. Ini membuktikan bahwa pada masa lampau, jarak antar bintang jauh lebih dekat daripada sekarang. Dialektika pada skala kosmik. Pada tingkat alam raya, hukum dialektika tetap memegang kendali. Perpaduan dan perpisahan. Tarik dan tolak. Perubahan kuantitas menjadi kualitas. Pembatalan-kebatalan. Sebagaimana atom tersusun dari proton dan elektron yang saling berinteraksi, demikian pula sistem bintang dan galaksi tersusun dari gaya tarik dan gerak, yang menghasilkan keseimbangan. Dasar dari segalanya bukanlah roh atau ide. Bukan pikiran yang menciptakan kenyataan, melainkan kenyataan, yaitu benda dan hukum-hukumnya, yang tercermin ke dalam pikiran manusia. Pasal 6. Apakah ada kehidupan selain di dunia? Pertanyaan tentang adanya kehidupan di luar bumi bukanlah sekadar hayalan, melainkan persoalan ilmiah yang dapat didekati melalui hukum-hukum alam yang sudah teruji. Ilmu pengetahuan modern telah menetapkan 2 premis penting. 1. Kesamaan zat. Semua zat yang terdapat pada matahari dan bintang-bintang di alam raya juga terdapat di bumi kita. Hal ini telah dipastikan melalui teleskop dan spektroskop yang menganalisis spektrum cahaya, yang membuktikan kesamaan unsur kimia dimanapun berada. 2. Universalitas hukum. Semua zat tunduk pada hukum yang tetap dan universal, tarik dan tolak, berpadu dan berpisah. Hukum kimia berlaku seragam di seluruh semesta. Contohnya, air selalu merupakan perpaduan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, H+2O. Rasio ini tidak berubah, dimanapun air tersebut ditemukan di alam raya. Dari kedua kenyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan logis. Apabila kondisi di suatu planet pada tata surya lain serupa dengan kondisi di bumi, baik dari segi suhu, ukuran, maupun kemampuan mempertahankan atmosfer, maka kemungkinan adanya kehidupan di sana secara ilmiah tidak dapat disangkal. Bagaimana menentukannya? Walaupun teknologi fotografi belum mampu menangkap gambar permukaan planet yang sangat jauh secara detail, teleskop dan analisis spektrum cahaya dapat memberikan indikator krusial. Dengan mengukur jarak dan ukuran relatif bintang serta planetnya, para ahli dapat memperkirakan suhu permukaan. Apakah planet tersebut berada di zona layak huni atau terlalu ekstrim? Besarnya gravitasi, apakah cukup kuat untuk menahan lapisan atmosfer? Komposisi atmosfer, jenis unsur-unsur yang membentuk udara di planet tersebut. Jika syarat-syarat tersebut mendekati kondisi di bumi, maka secara ilmiah, keberadaan kehidupan dapat dipertimbangkan. Batas pengetahuan. Namun, kita harus sadar bahwa ilmu bukti, experimental science, masih tergolong muda. Sejarah manusia yang tercatat hanya beberapa ribu tahun, sementara usia bumi dan tata surya mencapai miliaran tahun. Karena itu, para astronom belum mencapai kesepakatan penuh mengenai sejarah lengkap keluarga matahari. Keterbatasan alat dan bentang waktu kosmik yang sangat panjang menjadi hambatan besar. Meskipun demikian, hukum-hukum yang berlaku di bumi terbukti universal di seluruh alam raya. Inilah dasar berpikir Madilog, hukum alam bersifat material, nyata, dan universal. Kesimpulan dialektis. Dari sudut pandang Madilog, kita sampai pada kesimpulan berikut. Kehidupan bukanlah monopoli satu tempat yang ditentukan oleh dogma. Kehidupan adalah konsekuensi dari kondisi material tertentu. Jika kondisi material tersebut terpenuhi di tempat lain, maka peluang bagi kehidupan pun terbuka. Yang menentukan bukanlah kepercayaan, melainkan keadaan benda dan hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, pertanyaan tentang kehidupan di luar bumi bukanlah persoalan mistik, melainkan persoalan ilmiah yang tunduk pada hukum yang sama, dari tingkat atom hingga skala alam raya. Pasal 7. Ahli kegaiban dan alam. Setelah membentangkan pandangan tentang alam, dari atom hingga skala kosmik, kini kita sampai pada pertentangan fundamental antara pandangan ilmiah dan pandangan kegaiban. Sejak dahulu, banyak peristiwa alam yang belum mampu dijelaskan oleh manusia. Petir, gempa bumi, gerhana, hingga penyakit seringkali dianggap sebagai perbuatan makhluk gaib atau kekuatan adikodrati. Ketidaktahuan manusia pada masa itu melahirkan penafsiran mistik. Disinilah muncul apa yang disebut sebagai ahli kegaiban, mereka yang menjelaskan alam dengan kekuatan mistis, bukan dengan hukum kebendaan dan pembuktian empiris.
Madilog dengan tegas menolak cara berpikir tersebut. Ketidaktahuan bukan bukti kegaiban. Madilog tidak pernah mengklaim bahwa semua misteri alam semesta sudah terpecahkan. Pengetahuan manusia selalu bersifat dinamis dan berkembang. Namun, ketidaktahuan kita hari ini bukanlah bukti atau alasan untuk menyimpulkan adanya kekuatan gaib. Jika suatu gejala belum dapat diterangkan saat ini, bukan berarti gejala itu tidak memiliki sebab material. Sejarah ilmu pengetahuan membuktikan bahwa banyak hal yang dahulu dianggap mistik kini telah menjadi fakta ilmiah yang jelas. Petir bukan lagi panah dewa, melainkan fenomena listrik di atmosfer. Gerhana bukan pertanda murka, melainkan konsekuensi peredaran benda langit. Penyakit bukan kutukan, melainkan akibat bakteri, virus, atau gangguan jasmani lainnya. Dengan demikian, setiap kali ilmu pengetahuan maju, wilayah kegaiban akan terus menyusut. Cara berpikir yang bertentangan. Perbedaan antara metode Madilog dan para ahli kegaiban dapat kita bedah melalui pendekatan cara berpikir mereka. Awal pemikiran. Ahli kegaiban memulai dari keyakinan atau dogma. Madilog memulai dari benda, gejala, dan bukti nyata. Tujuan akhir. Ahli kegaiban mencari pembenaran atas keyakinan yang sudah ada. Madilog menyusun kesimpulan logis berdasarkan hasil observasi. Sikap terhadap misteri. Ahli kegaiban berhenti pada pernyataan, ini di luar jangkauan manusia. Madilog menganut prinsip bahwa jika sesuatu belum diketahui, maka harus diteliti. Pandangan terhadap batas pengetahuan. Ahli kegaiban menetapkan batas yang statis pada pengetahuan. Madilog menolak batas tersebut dan terus berusaha mencari jawaban yang lebih sempurna. Alam tidak membutuhkan penjelasan gaib. Dari tingkat atom hingga alam raya, terlihat bahwa alam tunduk pada hukum yang tetap, seperti hukum tarik-menolak, gerak, perubahan, serta pertentangan dan keseimbangan. Tidak diperlukan campur tangan kekuatan di luar alam untuk menjelaskan peredaran planet, pembentukan bintang, atau evolusi zat. Semua berlangsung menurut hukum material yang dapat diteliti, diuji, dan dipahami secara rasional. Sikap Madilog. Madilog tidak memerangi keyakinan pribadi seseorang. Namun, dalam konteks menjelaskan alam semesta, Madilog menuntut standar yang ketat. 1. Bukti yang dapat diuji. 2. Hubungan sebab akibat yang nyata. 3. Penolakan terhadap penjelasan yang berhenti pada rahasia, tanpa upaya penelitian lebih lanjut. Perbedaan utama terletak pada metode berpikirnya. Madilog berdiri tegak di atas benda dan hukum kebendaan, sementara ahli kegaiban berdiri di atas kepercayaan tanpa pembuktian. Pasal 8. Ikhtisar tentang alam raya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mulai dari atom yang tak kasat mata, keluarga matahari kita, hingga kemegahan alam bintang, serta membedah pertentangan antara pandangan ilmiah dan kegaiban, tibalah saatnya untuk merangkum seluruh pemikiran tersebut ke dalam satu ikhtisar. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat kita petik. Kesatuan zat. Telah terbukti bahwa zat yang ada di bumi juga terdapat di matahari dan bintang-bintang lainnya. Unsur-unsur kimia bersifat universal. Tidak ada perbedaan fundamental antara satu bagian alam dengan bagian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa alam bersifat satu kesatuan yang tunduk pada hukum yang sama. Kesatuan hukum. Hukum yang berlaku pada atom, yaitu tarik-menolak, perpaduan, dan pemisahan, juga berlaku pada tata surya dan alam raya. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat dan skala dimensinya. Dengan demikian, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar, berlaku kesatuan hukum yang sama. Gerak sebagai sifat hakiki. Tidak ada sesuatu pun di alam ini yang diam secara mutlak. Bintang bergerak, planet beredar, dan atom terus bergetar. Perubahan bukanlah gangguan, melainkan tanda kehidupan alam itu sendiri. Pertentangan sebagai sumber kemajuan. Pertentangan bukanlah sesuatu untuk dihindari, melainkan penggerak utama bagi perkembangan. Dari pertentangan gaya tarik dan tolak, lahir keseimbangan. Dari perubahan kuantitas, lahir perubahan kualitas. Pengetahuan yang tak terbatas, tidak ada alasan ilmiah untuk membatasi pengetahuan manusia. Apa yang belum diketahui hari ini, bukanlah sesuatu yang mustahil diketahui di masa depan. Batas pengetahuan hanyalah bersifat sementara, dan akan terus bergeser seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Kesimpulan Madilog tentang alam. Dari seluruh pembahasan dalam bab ini, kita dapat menarik simpulan pokok mengenai pandangan Madilog terhadap alam. 1. Alam bersifat material. 2. Alam tunduk pada hukum yang tetap dan universal. 3. Gerak dan perubahan adalah sifat mutlak alam. 4. Penjelasan tentang alam harus berdiri di atas bukti empiris, bukan kepercayaan tanpa pengujian.
Dengan demikian, Madilog memandang alam sebagai satu kesatuan besar yang terus bergerak dan berubah menurut hukum material. Kita tidak memerlukan penjelasan gaib untuk memahami peredaran bintang, proses pembentukan zat, atau kemungkinan adanya kehidupan di luar sana. Madilog menempatkan manusia sebagai bagian integral dari alam, bukan sebagai pusat alam atau penguasa di luar hukumnya. Pikiran manusia bukanlah pencipta kenyataan, melainkan cermin dari kenyataan material itu sendiri.